Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini berisi tutorial uji statistik sebagai tugas akhir dari mata kuliah statistika. Dosen pengampu Dr. Estuhono SPD MPD. Saya Fitrianilda dengan NIM 24121160 sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Askia. Pada uji statistik ini ada 3. Yang pertama, uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua, uji T. Dan yang ketiga, uji one way ANOVA. Di mana uji yang pertama, uji normalitas, adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada tutorial ini saya menggunakan software SPSS versi 29, di mana sebelumnya saya sudah memiliki data nilai ujian sekolah matematika kelas 6, yaitu kelas 6A, dan nilai kelas 6B. Nah, kita langsung ke softwarenya, di mana ada 2 menu di kiri bawah, yaitu data view dan variabel view. Nah, kita isikan dulu variabel view. Pada kolom name baris pertama kita isikan nilai, sedangkan baris kedua kita isikan kelas. Nah, untuk desimal kita jadikan 0 keduanya. Kemudian kolom label yang pertama kita isikan nilai ujian sekolah. Sedangkan pada baris kedua kita ketikkan kelas ujian sekolah. Nah, pada kolom value yang di bawah, karena ada 2 variabel ujinya, kita klik titik 3, kita add dulu, kita klik tanda tambah ini. Nah, pada value yang pertama kita tuliskan kode 1, di mana labelnya yaitu kelas A. Kemudian kita tuliskan kode 2, yang berarti labelnya kelas 6B. Kemudian kita OK-kan. Nah, di variabel view sudah terisi, kita biarkan kolom yang lain. Kita lanjut ke menu data view. Nah, itu yang tadi kita isikan di variabel, yaitu variabel nilai dan kelas. Di sini untuk menginput datanya, kita copy saja data kita yang tadi, yang mana kita kopikan dulu nilai kelas 6A. Kita kopikan seluruhnya, sama seperti mengcopy biasa. Kita copy, lalu kita pastekan di sini di kolom nilai. Nah, sudah berisi. Kemudian pada kolom kelas tadi kita kasih kode 1 sama sampai ke bawah, kita copy saja. Nah, sudah terisi. Untuk nilai kelas 6B kita copy juga sama seperti tadi.
Kita copy seluruhnya. Kemudian kita pastikan. Nah, kita pastikan tepat di bawah nilai 6A tadi. Nah, di sini sudah terisi. Kemudian sama kelasnya juga kita kasih kode 2. Kita copy juga lagi sama. Sampai ke bawah. Nah, sudah terisi. Nah, di kolom nilai dan kelas sudah terisi karena kita ingin melihat atau uji normalitas, kita klik menu analyze. Kita klik menu analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Nah, ini muncul kotak kolom explore. Pada variabel uji kita pindahkan ke dependent list. Sedangkan pada kelas grupnya kita pindahkan ke factor list. Lalu kita klik tombol ini, menu plot. Nah, pada kolom ini karena kita menguji normalitasnya, kita centang ini, normality plot with test. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Kita tunggu sebentar outputnya. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan, kita lihat dulu kriteria pengujiannya, yang mana jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, kita lihat output tadi. Langsung saja kita lihat kotak ini, test of normality. Karena data kita di bawah sampelnya 50, kita lihat kolom Shapiro-Wills-nya, yaitu nilai signifikannya ini. Nah, nilai kelas signifikan kelas 6A 0,108 dan di bawahnya 0,099. Berarti nilai signifikannya besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sekian tutorial dari uji normalitas versi dengan software SPSS. Baik, saya lanjutkan tutorial uji homogenitas, yang mana uji homogenitas dilakukan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama, untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakter yang sama atau tidak. Nah, langsung saja ke SPSS-nya. Kita gunakan data yang tadi, data nilai kelas 6, yang mana untuk uji homogenitas kita klik analyze, kemudian compare mean of proportion, lalu one way ANOVA. Nah, pada variabel uji ini, variabel data nilai uji ini, kita pindahkan ke kotak dependent list, sedangkan variabel kelas uji ini kita pindahkan ke faktor. Nah, kita klik option. Nah, karena kita ingin menguji homogenitas, kita klik homogeneity of variant test. Lalu kita continue, klik continue, lalu OK. Tunggu, ini sudah ada hasilnya. Tapi sebelum itu kita
lihat dulu kriteria panduannya, di mana jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Sedangkan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka data tidak homogen atau uji homogen tidak terpenuhi. Nah, kita lihat hasil outputnya. Yang mana hasil outputnya adalah 0,164. Nah, artinya data kita homogen atau homogenitasnya terpenuhi. Itulah tutorial dari uji homogenitas. Baik, saya lanjutkan tutorial uji T, di mana uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Nah, masih data yang sama, yaitu data nilai ujian kelas 6. Untuk uji T ini kita klik Analyze, kemudian Compare Mean and Proportion, lalu Independent Sample Test. Nah, pada kolom ini kita pindahkan variabel yang nilai ujian ke tes variabel. Sedangkan kelas ujian kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, karena ada tanda tanya, kita klik define group. Yang mana grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Kemudian kita continue, lalu OK. Nah, kita tunggu. Nah, sudah selesai, sudah keluar outputnya. Sebelum itu kita lihat kriteria pengujiannya, di mana yang pertama, jika nilai signifikan besar 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Sedangkan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Nah, kita lihat output kita tadi. Nah, di sini nilai signifikannya 0,164, berarti di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai kelompok atau kelas 6A dengan 6B. Nah, itulah tutorial dari uji T. Baiklah, akan saya lanjutkan tutorial uji one way ANOVA, di mana uji ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance atau uji ANOVA satu arah atau faktor, di mana uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Yang mana syarat sebelum melakukan uji ANOVA, yang pertama data harus berdistribusi normal, dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Kemudian syarat yang kedua, varian data homogen. Nah,
sebelum kita masuk ke SPSS, saya memiliki data dengan 3 kelompok. Nah, ini data nilai ujian sekolah matematika kelas 6 Kecamatan Lembah Melintang, di mana ada SDN 01 Lembah Melintang, kemudian SDN 02 Lembah Melintang, dan SDN 03 Lembah Melintang. Nah, di sini kita masuk ke software SPSS-nya. Sama seperti tadi, kita isikan dulu variabel PIU-nya. Yang pertama dengan nilai ujian. Nilai, kemudian baris kedua yaitu sekolah. Pada desimal sama kita jadikan 0 keduanya. Kemudian pada kolom label, nilai itu nilai ujian sekolah. Kemudian pada sekolah ini kita lengkapkan sekolah Lembah Melintang. Nah, pada kolom palue di sebaris dengan sekolah kita klik titik 3. Ini karena ada 3 sekolah, kita klik tanda tambah dulu. Yang mana palue yang pertama kita kasih kode 1 dengan label SDN 01 LM. Kita tambahkan palue yang kedua kode 2 dengan label SDN 02 LM. Kemudian kita tambah lagi kode 3 dengan label SDN 03 LM. Nah, setelah lengkap kita OK-kan. Variabel PIU-nya sudah terisi, kolom yang lain kita biarkan, kita masuk ke data PIU. Nah, ini sudah masuk tadi. Kita kopikan lagi data kita yang di Excel. Nilai SDN 01 LM. Kita copy seluruhnya. Nah, di kolom sekolah kita kasih kode 1 tadi. Sama, kita kopikan ke bawah. Nah, sudah lengkap. Kemudian nilai SDN 02 kita kopikan juga. Pastikan di sini di bawahnya. Kita pastikan. Lalu kita kasih kode 2 pada kolom sekolah. Kita copy juga supaya lengkap ke bawah. Nah, tidak lupa dengan nilai SDN 03 juga. Copy, kita masukkan di bawahnya. Copy, lagi kode, kita kasih kode 3. Kita copy. Nah, di sini sudah lengkap, yaitu kolom nilai dan sekolah. Nah, sekolah ini kita lihat variabelnya. Kemudian, karena kita ingin melakukan uji one way ANOVA, kita klik analyze. Karena syaratnya tadi ada homogenitas, normalitas yang pertama, kita anggap data kita sudah normalitas karena sebelumnya saya sudah melakukan tutorial uji normalitas. Kita langsung ke analyze untuk uji one way ANOVA.
analyze, confirming ON proportion, kemudian one way ANOVA. Nah, pada kolom ini kita pindahkan ke dependent list. Sedangkan sekolah kita pindahkan ke faktor. Nah, kita klik option. Kemudian kita centang ini descriptive dan homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue dan OK. Kita tunggu outputnya sudah keluar. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan output ini, kita lihat dulu kriteria pengujiannya, yang mana jika nilai signifikan besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita lihat tadi hasil output kita. Nah, ini deskriptifnya, rata-ratanya ini. Kemudian ini langsung ke kolom ANOVA. Nilai signifikannya 0,475, berarti di atas 0,05. Artinya data kita adalah tidak ada perbedaan secara signifikan. Demikian tutorial dari uji one way ANOVA. Terima kasih.